Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Aisyah Hanif selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Teori Portofolio, dan saya ucapkan juga kepada seluruh teman-teman. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil kerja kami mengenai CAPM. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada Atina Nabila Ade Prasetya dengan NIM terakhir 059. Ada Fauzi Ramadan dengan 3 NIM terakhir 114. Ada Miftahul Jannah dengan 3 NIM terakhir 135. Ada Eva Hidayatul Kusnah dengan 3 NIM terakhir 161. Dan ada Andre Yoga Maulana dengan 3 NIM terakhir 166. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai CAPM. Apa sih CAPM itu? Nah, daripada kalian bingung, langsung aja dijelaskan oleh kelompok kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jadi yang pertama yakni pengertian. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih CAPM itu? Jadi kepanjangannya yakni Capital Asset Pricing Model, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan estimasi besarnya tingkat pengembalian atau return suatu aset yang diharapkan dari suatu investasi. Jadi kita misalkan nih, kita sebagai seorang investor. Nah, kita ini penting memiliki kemampuan dalam berestimasi mengenai return atau pengembalian suatu sekuritas. Apalagi kita tidak bersedia menghadapi risiko yang ada gitu loh. Maka perlu sekali mengetahui hubungan keseimbangan antara risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk setiap surat berharga. Nah, jika seperti itu kan maka diperlukan suatu model yang dapat mengestimasi return suatu sekuritas dengan baik dan mudah. Nah, dengan munculnya CAPM ini dapat digunakan untuk mengestimasi suatu return saham sekuritas. Jadi tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk menentukan tingkat return atau pengembalian yang diharapkan dari aset yang beresiko dan untuk menghitung resiko yang tidak dapat didiversifikasi atau resiko non-sistematis dalam suatu portofolio dan membandingkannya dengan prediksi tingkat pengembalian. Selanjutnya mengenai asumsi-asumsi pada model Capital Asset Pricing Model. Menurut Zubir, ada beberapa asumsi-asumsi dari model Capital Asset Pricing Model. Yang pertama yaitu tidak ada biaya transaksi, yang pada kenyataannya jual beli saham dikenakan biaya transaksi, sehingga mengurangi return investasi tersebut dan akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Yang kedua, saham dapat dipecah-pecah dalam satuan yang tidak terbatas, yang pada kenyataannya saham dibeli dalam satuan lot atau satu lot sama dengan 500 lembar saham. Jadi tidak mungkin membeli saham dalam lembar pecahan. Yang ketiga, tidak ada pajak pendapatan pribadi, sehingga bagi investor tidak masalah apakah mendapatkan return dalam bentuk dividen atau capital gain. Pada kenyataannya, dividen dan capital gain dikenakan pajak. Apabila tarif pajak dividen dan capital gain berbeda, tentu akan mempengaruhi investor dalam memilih saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang keempat, seseorang tidak dapat mempengaruhi harga saham melalui tindakan membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Informasi tersedia untuk semua investor dan dapat diperoleh dengan bebas tanpa biaya, sehingga harga saham sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Namun asumsi ini mengindikasikan bahwa pasar modal analog dengan bentuk pasar persaingan sempurna di mana investor secara perorangan tidak dapat mempengaruhi harga saham. Harga saham hanya dipengaruhi oleh tindakan investor secara bersama-sama.
Selanjutnya, investor adalah orang yang rasional. Asumsi ini dikenal juga sebagai homogeneous expectation. Semua investor mendefinisikan periode investasinya dengan cara yang persis sama atau one period horizon, sehingga expected return dan standar deviasi portofolio pada periode tersebut akan sama untuk setiap investor. Asumsi ini juga menyatakan bahwa investor bersifat miopik atau melihat dalam jangka waktu dekat dan mengabaikan apa yang terjadi setelah periode tersebut. Selanjutnya yaitu short sale, dibolehkan dan tidak terbatas. Hal ini berarti semua investor dapat menjual saham yang tidak dimilikinya, sebanyak yang diinginkannya. Sedangkan pada kenyataannya, short sale mempunyai persyaratan dan mekanisme yang tidak mudah dipenuhi oleh semua orang, sehingga tidak mungkin investor melakukan short sale tanpa batas. Lalu lending dan borrowing pada tingkat bunga bebas risiko dapat dilakukan dalam jumlah yang tidak terbatas. Investor dapat meminjamkan dan meminjam sejumlah dana yang diinginkannya pada tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga bebas risiko. Namun pada kenyataannya lending dan borrowing rate lebih tinggi daripada tingkat bunga bebas risiko. Yang terakhir yaitu semua saham dapat dipasarkan atau marketable. Semua aset tersebut dapat dibeli di pasar, namun pada kenyataannya tenaga kerja, pendidikan, atau human capital, perusahaan perorangan, dan aset pemerintah seperti perusahaan, gedung pemerintah, lapangan terbang tidak dapat atau sangat sulit untuk dijual belikan. Di sini ada security market line atau yang biasa disebut dengan garis pasar sekuritas yang disingkat dengan SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah aset sekuritas dengan risiko sistematis yang ada. Garis ini juga sering dipergunakan untuk menilai sekuritas secara individual dalam kondisi serta situasi pasar yang relatif netral. SML ini juga dapat digunakan investor untuk membantu investor dalam menentukan apakah suatu produk investasi akan menawarkan pengembalian yang diharapkan dengan tingkat risikonya. Nah, selanjutnya di sini ada garis pasar modal atau capital market line yang biasa disingkat dengan CML, adalah garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi suatu portofolio yang efisien. Portofolio ini terdiri dari aktiva-aktiva yang berisiko maupun tidak berisiko. CML juga menunjukkan keadaan equilibrium atau keseimbangan pasar yang menyangkut return ekspektasi dan risiko, dan dapat digambarkan oleh garis pasar modal. Baik, saya akan menjelaskan untuk perbedaan CML dan SML. CML sendiri itu artinya ada garis pasar modal dan SML artinya garis pasar sekuritas. Nah, lalu untuk CML sendiri itu adalah sebuah risiko yang didefinisikan sebagai total risiko dan dihitung berdasarkan standar deviasi. Lalu apa itu SML? SML adalah sebuah risiko, didefinisikan sebagai risiko sistematis dan dihitung berdasarkan beta. Lalu untuk fungsinya, CML berfungsi untuk portofolio efisien. Lalu SML dapat digunakan untuk semua portofolio. Untuk dasarnya sendiri, CML itu berdasar dari CMT, yaitu Capital Market Theory. Sedangkan SML berdasar dari CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Selanjutnya yaitu tahapan CAPM memprediksi return saham. Yang pertama yaitu menghitung return saham yang sesungguhnya atau aktual. Yang kedua yaitu menghitung return pasar. Yang ketiga yaitu menghitung beta dengan menggunakan rumus market model yang meregresikan antara return saham yang sesungguhnya dengan return pasar. Yang keempat yaitu setelah beta, masing-masing perusahaan diperoleh kemudian membentuk sebuah model persamaan berdasarkan model CAPM. Yang kelima, melakukan uji normalitas data dan uji dasar asumsi klasik terhadap model.
Yang keenam yaitu menghitung return saham yang diharapkan dengan menggunakan model CAPM yang telah dihasilkan dari poin kelima atau poin E. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari anggota kelompok kami mengenai si APM itu. Nah, dari sini mungkin teman-teman ada pertanyaan atau sanggahan atau mungkin tambahan yang ingin kalian sampaikan kepada kelompok kami. Silahkan mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta NIM. Demikian presentasi dari anggota kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.